apa yang baik. Terima kasih Tuhan buat sore ini, buat malam ini. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat sore, selamat malam. Udah malam ini bagian timur kayak Indo malam ini. Saudara, saya sangat bersuka cita malam hari ini karena berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa. Wah, dari seluruh Indonesia ya. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan. Kita akan bacakan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bisa menjadi berkat buat kita malam hari ini. Dari Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 23 sampai 32. Nanti kita bacakan. Itu banyak anggota saya kayaknya banyak di dalam ini. Saya lihat anak muda ini banyak nih. Wah, luar biasa. Nah, kita mau bacakan secara responsori ya, bergantian. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai ke 32. Saya mulai ayat 19. Begini firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 1, 2, 3 ya, bacakan. Membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Salam saudaraku. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Saya beri judul belajar dari Paulus dan Silas dalam duka dalam memberitakan Injil. Saudara, saya percaya semua kita memberitakan Injil. Itu menjadi gaya hidup kita. Untuk itulah kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Sering sekali kita dalam perjalanan memberitakan Injil, kadang-kadang kita berpikir tidak ada jalan keluar. Itu sering terjadi dalam kehidupan ini. Sering kita tidak melihat lagi jalan keluar, begitu banyak pergumulan hidup, sedangkan yang kita kerjakan adalah untuk menyenangkan isi hati Tuhan. Dari kisah ini kita belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Paulus. Karena yang khotbah juga Paulus, gampang mengartikannya. Nah, jadi saudara, Paulus itu latar belakang
itulah orang yang memang bukan mengenal Tuhan ya. Tapi dalam perjalanan hidupnya itu dia sangat mencintai Tuhan. Bahkan di setiap kesempatan dia ingin orang mengenal Tuhan. Itu makanya banyak sekali daerah-daerah yang dia kunjungi akhirnya banyak dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Karena dia punya kerinduan, dia ingin mempergunakan setiap waktu yang tersisa dengan baik. Saudaraku, kita bisa belajar beberapa hal dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita mau belajar dari ayat ke-23, dikatakan seperti ini. Saya baca bagi saudara. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kenapa mereka dipenjara? Karena ada tuntutan sebelumnya ayat 19, banyak orang dirugikan karena ketika Paulus memberitakan Injil. Nanti kita bahas siapa yang dirugikan. Pasti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pasti seorang pebisnis yang selama ini berseberangan dengan dia, yang selama ini dia mungkin punya banyak job di situ, ketika Paulus memberitakan Injil, goyang dia, terganggu dia. Saudaraku, ketika kita memberitakan Injil, ketika Paulus memberitakan Injil, ada hal yang dia harus lalui, yaitu sebuah penderitaan. Tapi jangan sedih dulu. Penderitaan yang dia laluilah, dia harus dimasukkan ke penjara. Dia dipenjara bukan karena dia membunuh, dia dipenjara bukan gara-gara dia mencuri, dia dimasukkan di penjara gara-gara dia memberitakan kabar baik. Nah, ini sukacita ini. Jadi kalau kita pun memberitakan Injil masuk penjara, ya sukacita lah. Amin. Tapi saudaraku, tidak hanya sampai di situ firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, Paulus mengalami satu hal yang luar biasa ketika dia di penjara itu. Saya bacakan ayat 25. Begini firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain juga mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Luar biasa. Ketika Paulus di dalam penjara, dia masih memuji dan menyembah Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin banyak orang ketika dia mengalami kesulitan, dia boleh katakan, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Tapi Paulus justru dia memuliakan Tuhan. Itu maka Paulus itu luar biasa. Di dalam penjara pun dia bisa menulis surat. Bahkan di kitab-kitab Filipi itu kalau kita lihat kitab-kitab sukacita. Bersukacitalah dan sebagainya. Dia berikan pengharapan kepada orang yang di luar. Saudaraku, ini satu hal yang kita perlu belajar dari Paulus malam hari ini. Dia tetap memuji Tuhan meskipun dia di dalam penderitaan. Amin. Wah, luar biasa. Saudara, tapi ada campur tangan Tuhan di sana. Ada mujizat di sana. Ada terobosan di sana. Ada maksud Tuhan di sana. Tuhan punya maksud lewat apa yang dialami Paulus di penjara. Ada maksud Tuhan yang luar biasa di sana. Kalau kita lihat maksud Tuhan di situ, kita lihat ayat 30, jelas sekali saya bacakan bagi saudara. Begini firman. Ayat 25 dulu ya, supaya kita 26. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengurus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, celakalah dirimu sebab kami semua masih di sini. Ada kesempatan bagi dia untuk mungkin melarikan diri. Saya bisa mengerti. Kalau kita ke penjara kan selalu kita lihat orang penjara itu berpikir kapan ini keluar dari sini gitu. Tapi Paulus enggak. Justru dia di penjara ada tujuan hidupnya, yaitu memberitakan kabar baik. Lewat kejadian itu apa yang terjadi? Inilah yang sukacita besar yang kita bisa lihat di ayat 30. Saya bacakan bagi saudara. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Lewat pengalaman Paulus, lewat penderitaan Paulus, lewat ucapan syukur Paulus, lewat suka duka yang dialami Paulus,
ketika matanya terus memandang kepada Tuhan, ada jiwa yang diselamatkan di sana. Luar biasa, saudara. Ada jiwa yang diselamatkan di sana. Kepala penjara itu bertobat. Dia mengenal Tuhan. Bukan hanya dia, seisi keluarganya diselamatkan. 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia keluarganya memberi diri dibaptis. Luar biasa. Tidak ada yang sia-sia ketika kita memberitakan firman Tuhan. Tidak ada sia-sia yang dialami Paulus ketika dia masuk di penjara. Tidak ada sia-sia ketika dia harus didera di sana. Tidak ada sia-sia, artinya penderitaan, kesulitan apapun itu, sepanjang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, membuat suatu maksud yang baik, ada jiwa yang diselamatkan. Inilah hal yang luar biasa yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya. Ketika saya membaca surat-surat Paulus itu, saya seringkali melihat di situ bagaimana di setiap kesempatan Paulus itu ingin orang mengenal Yesus. Luar biasa. Saudaraku, kabar baiknya adalah ada jiwa yang diselamatkan di sana. Mungkin apa yang dialami Paulus ini, mungkin juga kita mengalami dalam pelayanan kita. Mungkin kita juga mengalami kesulitan, mungkin kita juga lagi bergumul, mungkin juga kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, kapan ya ujungnya semua perjuangan ini? Paulus juga mungkin mengalaminya, tetapi matanya tetap condong kepada Tuhan. Hatinya tetap memandang kepada Tuhan. Saudaraku, akhir daripada itu semua ketika ada jiwa yang diselamatkan. Ayat 34 kabar sukacitanya. Saya bacakan buat saudara. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira karena ia dan si rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Rupanya makan ministry itu ada di Alkitab, saudaraku. Ketika kita memberitakan kabar baik, ketika ada orang bertobat, memang endingnya lah harus makan-makan. Berbahagia, ada berkat Tuhan, ada sukacita, bukan hanya di surga. Di dunia ini ada sukacita. Karena itu pendoa, bapak-bapak pendoa yang luar biasa, yang setia di seluruh Indonesia ini. Kita belajar dari Paulus dan Silas malam hari ini. Tetaplah kita semangat melayani Tuhan. Tetaplah kita mencari jiwa. Tetaplah kita mendoakan jiwa-jiwa. Karena tidak ada sia-sia apa yang kita lakukan hari ini. Saudaraku, Tuhan tidak pernah memanggil orang yang bisa. Tetapi orang yang mau dan tetap setia pada akhirnya. Fokuslah terus untuk melayani Tuhan. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Sama seperti Paulus. Bahkan Paulus tulis dalam kitabnya, Filipi pasal 1:21. Bagiku hiduplah Kristus, dan mati pun adalah keuntungan. Saudara, inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan malam hari ini. Sekali lagi, tetaplah kita semangat melayani Tuhan. Teruslah kita berlomba-lomba terus menyelesaikan panggilan kita. Saudara, ada hal yang memang dirugikan. Ketika saya baca firman Tuhan, ketika saya renungkan firman Tuhan itu, di ayat 19 itu memang ada yang dirugikan ketika kita terus memberitakan kabar baik. Ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka dan pendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Ya mungkin banyak yang merasa dirugikan ketika banyak orang mengenal Tuhan. Tapi bukan karena itu, ada pun tantangan, jangan pernah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Saya bersyukur saya ada di kumpulan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang setia melayani Tuhan. Orang-orang yang hatinya terus ingin memenangkan jiwa. Saudaraku, saya nggak tahu apa kesulitan yang kita alami. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita berdoa, kita meminta mujizat tapi belum terjadi. Kayak gereja kami kan gereja GKKI Mujizat. Meskipun mujizat namanya sering juga belum ada jawaban. Tapi jangan pernah berhenti. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Karena di balik itu semua percayalah. Allah sedang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita.
Dia sedang mempersiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Lewat pergumulan kita, lewat penderitaan kita, lewat doa-doa kita, mungkin ada hal yang indah Tuhan sedang siapkan di balik itu semuanya. Jangan ngotot, terus semangat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat malam ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu tentang Paulus dan Silas. Ketika dia memberitakan kabar baik, Injil kebenaran itu, dia harus masuk penjara. Tapi di dalam penjara itu pun, dia masih tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Ada buah, ada jiwa yang diselamatkan lewat pelayanan itu Tuhan. Ajar kami, mungkin kami pun hari ini sedang banyak pergumulan, banyak pengharapan. Dan kami percaya, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Ada sukacita, ada berkat Tuhan ketika kami terus melayani Tuhan, ketika kami terus setia melayani Tuhan, ketika kami semangat melayani Tuhan, ketika kami terus sehati melayani Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati para pendoa semuanya, berkati GKK ini Tuhan. Bangkit untuk terus memenangkan jiwa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Coba. Kesempatan. Oke, saya ajar langsunglah. Baik, baik. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan pilih. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah dari awal kita kesempatan. Ini adalah kesempatan hidup untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, haleluya.